dilosin terus ditambah lagi. Iya. Terus nanti 5.000 km lagi turun lagi, Tambah ditambah lagi. lagi. Nah, itu menyusutnya itu kan molekul olinya, kotorannya enggak. Akhirnya oli yang menyusut itu dia akan bercampur dengan kotoran, mengakibatkan kolesterol. Nah, awal mula ring piston kena itu kenapa, Pak Taufik? Itu adalah pertama memang tadi olinya kotor, yang kedua olinya habis. Nah, ketika crankshaftnya kena pasti akan bunyi tak 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 tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Masih di seputar Yogyakarta, di bengkel sahabat AHpedia. Ini dia, bengkel AHA Motor. Ya, kita cari Mas Hardi yang buat konten apa kita di sore hari ini. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga sahabat AHpedia. Ngapain sore-sore kesini, Pak? Ini melihat mobil yang warna oranye, 3 baris, mesin diesel, Mas. Diesel, Pak. Bukan mesin jahit ya, mesin diesel nih. Mesin jahit. Nah, tadi amplas saya tadi mana ini? Nah, oke, baik. Mas Hardi, Ya, Pak. ini mobil kasusnya apa, Mas Hardi ini? Kalau ini dia air nyebrang, Pak. Oh, nyebrang dari selat mana nih, Mas? Maksudnya dari ini kompresinya bocor ke tempat penampungan air. Maksudnya ke pendinginan air. Jadi di penampungan air itu di reservoir itu ada gelembung-gelembung udara. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada bekas coklat ya, Pak ya. Ini coklatnya adalah jalur air nyebrang ini, Pak. Oh, Ya, airnya nyebrang. baik. Mas Hardi, Ya. ini berbicara tentang mesin ya. Saya mau nanya tentang oli nih, Mas Hardi. Oli Mesin. Transmisi? Ya? Oli mesin. Oh, oli mesin. Oh iya, kan bicara tentang mesin ya. Iya. Nah, gimana, Pak? Mas Hardi, kan kemarin tuh kita ngebahas oli yang tepat untuk mesin ya. Iya. Ada yang mesin-mesin baru ya, ada yang mesin lama gitu. Nah, Ini saya turun apa ya gimana, Pak? Sini aja, Mas. Ntar kalau turun nggak bisa jelasin lagi, nanti kan kita naik lagi, Mas. Oh, iya. Nah, gini pertanyaannya Ya. gini, Mas. Kadang kan ada sebagian sahabat kita atau kawan-kawan kita nih Ya. melihat pagi-pagi mengukur oli berkurang gitu kan. Oh ya. Tambah gitu ya. Oke. Minggu depan berkurang, tambah lagi. sampai 4 liter tambah terus. Ini gimana, Mas Hardi ini? Apa pengaruhnya terhadap mesin dari Ya, mobil tersebut? Jadi kalau ada oli kurang itu, apalagi kayak tadi ekstrim ya, begitu ngeliat tambah berarti kan ada kebocoran, Pak. Nah, kalau ada kebocoran ini harus dilakukan yang namanya investigasi. Oke. Kemudian segera dilakukan perbaikan. Itu kalau misalnya terjadi kebocoran. Ya. Tapi misalnya dia dalam artian dia nambahnya itu setelah 2.000 km atau 3.000 km atau mungkin ketika mobil itu memang rutin jalan misalnya kayak teman-teman online nih, taksi online nih. Betul. Ketika dia ngeliat, kok ternyata oli mesinnya dilihat dari dipsticknya dia menurun. Saya ini tak cari dipsticknya. Dipsticknya mana nih ya? Dipstick. Hilang, Pak. Dipsticknya. Oh, udah nggak dipasang kali, Mas ya? Iya. Oke. Ini dia. Nah, nih. Nah, ini Pak, ini kan ada dipstick ya. Ketika dia di antara high dan juga low, ini dia olinya tuh kok turun, dilosin terus ditambah lagi. Iya. Terus nanti 5.000 km lagi turun lagi, Tambah ditambah lagi. lagi. Nah, itu misalnya dia berkurang seperti itu, dalam artian dia kurangnya itu normal, pemakaiannya memang jarak tempuhnya itu jauh dan kemudian dia berkurang. Jadi kita harus tahu dulu bahwasanya mesin itu kan ada yang namanya ini Pak saluran pernafasan ya. Saluran pernafasan. Kemudian di antara sifat oli itu sendiri juga dia menguap. Nah, maka dari kedua faktor ini mengakibatkan oli tersebut menyusut. Ya. Jadi kalau oli menyusut dikarenakan memang jarak tempuh yang dipakai, maka perhatikan jarak tempuhnya. Kan kita sering tuh memberikan apa tuh namanya sejenis tips ya, kalau misalnya mau ganti oli ya 5.000 km lebih namanya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman nih itu baru 3.000 sampai 4.000 atau mungkin bahkan ada yang lebih ya. Ada yang lebih dari 5.000 km menyusut ya itu normal. Tapi ketika dia nyusut jangan cuma ditambah. Kenapa? Karena kalau dia nyusut kemudian dia ditambah, sebenarnya oli yang ketika dia bekerja itu kan dia kan oli kan memiliki tugas ya Pak, diantaranya adalah membersihkan. Selain dia melumasi, mendinginkan, merapatkan, dia juga
membersihkan. Ketika dia membersihkan itu, seiring berjalannya waktu, pasti kan timbunan kotoran yang ada di dalam sifatnya oli itu sendiri, atau di molekulnya oli yang ada di dalam mesin itu sendiri, itu kan terkontaminasi sama kotoran sisa pembakaran. Oke. Kalau kita bicara nih piston nih Pak ya, Ya, ini kan di sini kan ini ruang piston Pak atau ruang pembakaran Pak. Nah itu kan di sini kan ada celah nih. Ini teman-teman bisa ngeliat celah ya. Ya. Ini anggap aja ini celah. Nah ketika dia di titik mati bawah seperti ini kan di sini kalau kita ngeliat silinder ini Pak. Oh iya. Nah itu kan dia kan ada bekas. oli. Ah. Nah ini kan ada oli nih. Ini kalau kita putar kan oli itu kan masih ada yang tertinggal. Nah diantaranya adalah dia itu membersihkan apa yang karbon yang tersisa di dindingnya sini. Jadi oli tersebut membersihkan di dinding-dinding piston. Jadi sebenarnya piston ini dia tuh nggak rapet atau nggak bergesekan dengan Ring apa namanya? silinder. Silinder ya. Piston ini tuh nggak bergesekan dengan ininya Pak, silindernya. Kalau bergesekan terus pasti panas. Yang merapatkan adalah ringnya. Ringnya. Tapi kan di antara ring itu kan ada celah. Ya. Nah, yang perlu harus teman-teman ketahui bahwasanya kalau piston ini dia sering bergesekan ini pasti dia akan macet. Tapi kan dalam kenyataannya semakin ke permukaan piston, kondisi piston itu seperti ini. Ke atas ya. Seperti pasti seperti ini. Dia mengerucut. Mengerucut ya. Secara gambaran secara ininya, apa namanya teorinya, Pak. Teori. Nah, ketika di ruang bakar ini sendiri, ruang bakar itu sebenarnya gini, Pak. Oh, kebuka. Kebuka. Di area ruang bakar itu dia semakin tinggi ke atas itu semakin lebar. Karena dia menyesuaikan pemuaian ya. Jadi kalau dia semakin panas dia akan mengecil, sementara piston itu semakin panas dia akan megar. Lebar. Tapi yang jelas antara piston dengan permukaan ini dia tidak selamanya bergesekan. Tapi yang mengakibatkan dia rapat adalah ring piston. Ring piston tadi ya. Nah, sekali lagi di antara ring piston kan ada celah. Celah itu yang menjadi jalur kotoran terkumpul di celahnya, kemudian dibersihkan oleh oli. Nah, oli yang itu tadi seiring berjalannya waktu, oli tersebut akan mendapatkan atau terkontaminasi dengan kotoran, Pak. Nah, kalau dia seiring berjalannya waktu dia menyusut karena tadi sifat oli pertama, terus yang kedua karena ada pernafasan di sistem mesin, itu dia menyusut, itu kan menyusutnya itu kan molekul olinya, kotorannya enggak. Akhirnya oli yang menyusut itu dia akan bercampur dengan kotoran, mengakibatkan kolesterol. Atau kotoran ya Pak ya. Kotoran. Oli yang penuh dengan kotoran. Nah, kalau dia menyusut kemudian dicek di dipsticknya, di sini dia turun, ditambah lagi memang yang ditambah adalah oli baru. Nah, bercampur ini. Ya kan kotorannya nggak kebuang. Harusnya kan ketika dia nyusut kemudian perhatikan ketika kita ingin menambah oli, perhatikan kilometernya. Kalau kilometer udah dari atas 5.000, ganti. Nggak usah kita, wah ini nanggung nih. Hemat deh. Hemat ya, nggak Paket usah. hemat ya. Jangan pakai hemat. Tapi kalau di bawah 5.000 km, terus masih bermain di 6 bulan, 3 sampai dengan 6 bulan, itu nggak apa-apa lah ditambah. Tapi kalau udah 5.000. dicatat 5.000 km udah di atas 6 bulan, maka dia pertama dari jarak tempuh saja dia sudah masuk waktunya ganti oli. Kemudian dari waktu lebih dari 6 bulan dia oksidasinya sudah expired juga di dalam mesin. Akhirnya kalau misalnya oli yang bercampur dengan kotoran ditambah dengan oli baru lagi, itu oli baru itu bukan membersihkan secara maksimal. Justru oli baru ini akan terkontaminasi dengan oli yang lama. Malah jelek lagi. Akhirnya terjadi yang namanya oil sludge. Oh, bisa mengakibatkan oil sludge? Pasti. Yang mengakibatkan oli bercampur seperti dodol, seperti lumpur itu kan karena kotoran yang tidak kunjung dibuang, tapi justru dengan adanya oli baru mempermudah jangkauan oli yang kotor untuk menjangkau ke seluruh dimensi mesin. Akhirnya karena dia oli tersebut yang lama itu ada kotorannya, kemudian tercampur dengan oli baru kan meluas Pak. Semakin meluas ada beberapa tempat di mesin itu yang tidak mampu terjangkau oleh camshaft. Ada titik-titik yang dia mengendap Pak. Ini saya nggak ada cylinder headnya. Kalau ada cylinder headnya kita bisa tahu. Nah itu kalau misalnya oli yang tidak mampu tersirkulasi, tidak terkena oleh batang-batang yang bergerak seperti camshaft atau mungkin crankshaft atau mungkin stang piston, maka dia akan mengendap di sana. Misalnya paling banyak itu di cylinder head. Nah kalau sudah mengendap di sana, oli tersebut udah jelas nggak mampu tersirkulasi. Akhirnya dia
menumpuk. Nah, kalau sudah menumpuk di rocker cover, di cylinder head, itu yang mengakibatkan gumpalan. Nah, gumpalan ini apabila dia suatu saat dia luruh, misalnya kena engine flush, kalau dia sudah menggumpal ya, luruh tersebut kemudian luruhannya atau gumpalan tersebut dia turun ke bawah, maka dia akan tersedot lagi oleh pompa oli, naik ke atas lagi. Nah, oli itu kan bisanya dia turun ke bawah itu kan karena adanya jalur ya. Bukan Jadi, ditekan ya? Ya, kalau olinya ke atas itu ditekan oleh pompa oli, tapi kalau ke bawah nggak ada yang mengisapnya. Ya, nggak ada yang Dia ngisap ke bawah itu hanya ada jalur-jalur, misalnya kayak gini Pak. Ini ada jalur-jalur. Nah, itu jalur-jalur ini yang akan mengembalikan oli itu turun ke bawah. Jalur-jalur ini. Nah, kalau jalur-jalur ini kan yang kelihatan yang besar Pak. Ada celah-celah yang dia kecil. Kayak di rocker cover, di daerah cylinder head, kemudian di dekat-dekat yang lubang masuk ke camshaft. Itu kan kecil-kecil. Nah, kalau misalnya oli tersebut gumpalannya itu menyumbat di situ, maka oli yang turun akan semakin sedikit karena tersumbat. Sehingga ruang crankshaft menjadi kosong. Oli bisa naik, tapi dia telat turun. Makanya ketika oli itu sering ditambah, terus dia tidak memperhatikan atau tidak membuang oli yang ada di dalam padahal itu udah tercampur sama kotoran, maka itu bisa mengakibatkan sumbatan di dalam mesin. Kayak gitu, Pak. Dan akan mengakibatkan lebih fatal lagi ya? Akan mengakibatkan lebih fatal. Karena apa? Crankshaft-nya, karena kalau dia sudah tersumbat oli nggak mampu turun, crankshaft itu menjadi kosong, Pak. Ruang oli yang ada di carter. Itu mengakibatkan putaran crankshaft-nya itu menjadi macet karena nggak ada pelumasan oli. Oke. Mas Ardi, ini kan kisah yang Mas ceritakan kalau mobilnya tadi normal ya? Iya. Perjalanannya dia memang perjalanan jarak jauh ya. Nah, bagaimana dengan mobil yang memang ada indikasi kebocoran? Apakah dengan menambah dengan pengertiannya bahwa nanti nunggu budget biar bisa diperbaiki? Sebenarnya kalau kebocoran itu si pemilik harusnya sudah terganggu, Pak. Karena kan mobil pasti parkir. Iya, betul ya. Kalau mobil parkir itu kan pasti di bawah tempat parkir tetesan oli ya? Ada inian oli, ada bekas dari tetesan oli. Nah, itu sebenarnya udah mengganggu dan saya rasa sih pemilik mobil pasti risih lah. Punya unit ketahuan bocor tapi nggak segera dilakukan perbaiki. Nah, gitu. Dan itu pasti kalau yang namanya tambahan sampai ekstrim seperti itu, Pak, itu sebetulnya sangat minim sekali, malah ngeslak itu jarang. Oh, malah jarang ya? Jarang. Tapi gini, penyebabnya bocor itu kan ada beberapa kemungkinan, Pak. Baik. Bocor itu bisa jadi disebabkan karena kompresi bawah pistonnya itu terlalu besar. Nah, penyebab kompresi bawah piston itu terlalu besar itu apa? Sumbatan. Sumbatan itu apa? Kotoran. Kotoran berarti di dalam mesin sebenarnya udah ada selak, bibit-bibitnya ya. Bibit lumpur. Sehingga ketika dia kalau ada kebocoran berarti sebelumnya sebenarnya sudah ada kotoran yang menyumbat, sehingga selain kotoran yang menyumbat sistem pelumasan, itu kotoran tersebut berada di silnya, Pak. Jadi yang silnya itu termasuki oleh kotoran sehingga ketika crankshaft dia berputar, sil crankshaft belakang itu dia bocor. Kebanyakan dari situ. Seperti itu. Kalau yang berbeda dari kebocoran, ini kan kebocoran yang memang dari crankshaft atau dari kebocoran yang lainnya adalah dari usia. Usia sil, misalnya mesin memang sudah usianya belasan tahun, 15 tahun gitu kan. Dia kan kalau mesin itu kan ini Kak, misalnya kayak gini nih. Ini kan ada antara mesin, ada cover timing. Ini kan sebenarnya rantai kampret ya. Nah, ini kan sealer, Pak. Nah, sealer ini dia memiliki usia. Meskipun dia bukan sealer, misal pun dia seal ataupun dia gasket yang berbentuk karet, itu pasti dia memiliki usia. Nah, ketika dia yang tadi Pak Taufik katakan kalau misalnya dia bukan dari kotoran yang disebabkan dari dalam mesin, misalnya orangnya ganti olinya rutin, ada nggak dari faktor lain selain kotoran tersebut yang mengakibatkan kebocoran? Ada. Jawabannya dari seal ini, Pak. Nah, sealnya ini. Kalau dia sealnya ini dia rembes, maka oli-oli akan kelihatan keluar. Kayak gitu, Pak. Ini kayak gini nih misalnya, ini kan ada kelihatan ini, Pak ya. Endapan debu ya? Debu. Itu ciri-cirinya dia mengindikasikan bahwa itu ada kebocoran meskipun belum parah ya. Tapi kan kalau udah ada debu menempel di sana dan terlihat seperti ada mengkilapnya, berarti itu ada kebocoran. Kayak gitu, Pak Taufik. Nah, Mas Ardi, kalau dia menambah, ternyata yang terjadi adalah ring piston ya. Bisa nah, juga. Ini gimana, Mas? Nah, awal mula ring piston kena itu kenapa, Pak Taufik? Itu adalah pertama memang tadi olinya kotor, yang kedua olinya habis. Nah, kawan-kawan,
kalau sering-sering nambah apa namanya ring piston bocor ya, asap keluar putih ya. Itu karena apa? Karena ringnya aus, nggak ada pelumasan, Pak. Tadi saya jelaskan di awal bahwasanya piston dengan silinder itu tidak bersinggungan. Betul. Itu tidak sepenuhnya bersinggungan, tapi di sana ada ringnya. Iya. Nah, ring itu kalau misalnya nggak ada oli, Pak, makanya di sana kan ada ring kompresi, ada ring oli. Betul. Ring oli itu kalau misalnya dia tidak terendam oli, itu bisa aus, Pak. Kalau dia aus nggak mampu megar, akhirnya apa yang terjadi? Ketika di bawah ada oli tersebut bukannya tersapu oleh ring oli, tapi dia tertinggal. Akhirnya kalau dia tertinggal kayak di sini nih, misalnya di sini nih, oli mesin yang tadinya melumasinya sampai sini, begitu ring olinya dia nggak mampu mengembang, artinya dia mengkerut masuk ke dalam. Ketika piston turun di area silinder sini tertinggal oli. Makanya kalau ring olinya dia udah kena biasanya ya, itu akan muncul ketika mesin dingin di starter jereng kayak gitu langsung ngebul. Ngebul. Tapi begitu nanti udah agak panas, ringnya udah mulai megar atau memuai, maka dia hilang. Tapi kalau udah parah ringnya kena sih, meskipun panas digas tambah ngebul. Ya, kayak gitu. Itu yang menjadi mengakibatkan apa ya tadi Pak Taufik bilangnya, olinya nyusut juga. Karena Pak olinya nyusut ikut terbakar. Terbakar ya. Jadi kesimpulannya di antara penyebab oli nyusut itu apa, Pak? Ring piston misalnya udah aus, kebocoran, seal ya. Kemudian adanya sistem kerja mesin itu sendiri. Kayak tadi oli udah lama nggak diganti, udah kilometer udah tinggi tapi tidak kunjung diganti, atau mungkin karena memang sifat dari mesin itu sendiri, mesinnya yang memang memiliki banyak lubang pernafasan. Ya gitu, Pak. Nah, kalau mobil tersebut memang sudah ketahuan ada asap di belakang ya, berarti kan ada ciri-ciri gejala dari. Ya kita asumsikan asapnya adalah asap oli ya, asap bukan oli ya, air ya, bukan air gitu ya. Nah, jadi seberapa lama sih seorang sahabat HPD itu boleh menunda untuk pergi ke bengkel? Oh ya. Seberapa ya lama kan berarti ya? kan dia kan tetap ngisi minyak tuh, ngisi oli, tapi mobil tetap jalan. Saya berapa kali Mas, saya lihat di jalan tuh. Seberapa lamanya ya seberapa tahan pemilik mobil lah. Karena beberapa kali kan saya lihat, ini mobil udah putih loh. Iya. Ini bukannya masuk bengkel, masih jalan-jalan aja kayak gitu. Iya benar. Sebenarnya efek dari oli tersebut nanti kan ngebul ya Pak ya? Iya. Ngebul itu kan selain polusi, juga dia mengakibatkan oli tersebut entek, habis. Terburuknya? Nah, terburuknya itu tadi. Si apa tuh namanya? Crankshaftnya itu dia tidak terlumasi. Jadi kalau kapasitas misalnya dalam mesin itu 3 liter Pak. 3 liter. Dilalah karena ring pistonnya itu dia udah ngobos, itu dia seliter itu cepat habisnya. Mungkin dalam waktu 500 sampai 1000 kilo dia sudah habis. Akhirnya tinggal 2 liter. Kan kalau 3 liter itu kan oli mampu dipompa naik ke atas. Ketika oli pompa misalnya 2 liter, nanti yang turun seliter. Kemudian pompa lagi, kemudian turun seliter. Nah, ketika nanti oli yang di dalam mesin itu tinggal 2 liter, ketika 2 liter yang dipompa, yang seliter entek, di bawah nggak ada oli lagi, akhirnya crankshaft yang kena. Nah, ketika crankshaftnya kena, pasti akan bunyi. Tak, 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 tak. Kayak gitu. Nah, kalau udah bunyi seperti itu, maka ya mau dikasih oli kental pun juga tetap nggak hilang suaranya. Karena udah haus totalnya. Mas Ardi, muncul pertanyaan nih, karena Mas menjelaskan seperti tadi. Nah, berapa liter minimal oli yang harus berada dalam mesin? Tergantung bentuk karternya, Pak. Oh, beda lagi ya? Beda lagi, tergantung bentuk karternya. Ya, kita anggap aja misal asumsi dalam mesin itu kebanyakan kan 4 liter ya. 4 liter ya. Mobil bensin ya, 4 sampai 5 liter. Nah, misalnya kita ambil amannya adalah 2 liter minimal. 2 liter minimal? Karena 2 liter itu belum tentu di sini antara H dan L, Pak. 2 liter itu bisa jadi dia di bawahnya L. Sudah di bawahnya L. Kayak gitu. 2 liter tersisa itu bisa jadi di bawahnya L. Kayak tadi misalnya saya ganti oli itu Grandivina, dia 3 liter. Nah, ketika dia ditarik dipsticknya ini dia udah nggak menyentuh, dia tinggal 1 liter. Padahal kalau nggak menyentuh mungkin hitungan matematikanya adalah dia udah kurang banget dari 1 liter ya. Berarti itu bisa menyebabkan ring piston akan rusak? Ya bisa juga, karena nggak terlumasi. Waduh. Nanti kalau biasanya sih di antara metal sama ring itu duluan ring dulu. Ring dulu ya? Nah, karena kan posisi apa namanya antara piston dan crankshaft itu kan tinggian pistonnya. Betul. Nah, jadi ketika dia piston tersebut dia turun, itu sebenarnya dia juga ini apa namanya dapat semprotan. Kan biasanya kalau di crankshaft itu kan ada lubang-lubang kecil ya? Lubang kecil dan ada pipa kecil yang ini Pak, yang dia nyemprot stang piston. Oh iya, kemarin dijelasin Mas Haji itu. Nah, itu dia
Itu nyemprot sebenarnya juga termasuk nyemprot pistonnya juga, supaya piston itu dingin dan juga ringnya juga di sana basah, kayak gitu. Intinya gitu Pak. Nah itu kalau udah ring kena, nanti yang kena adalah crankshaftnya, metal. Baik, pertanyaan terakhir Mas Hardi. Ada yang bertanya kemarin, kapan Pak Taufik muncul dan coba Pak Taufik dibuat pertanyaan 1000 pertanyaan. Pak Taufik yang bikin 1000 pertanyaan. Bukan Mas Hardi buat 1000 pertanyaan. Oh. Karena Pak Taufik terlalu banyak bertanya kata mereka gitu. Iya, benar, Nah ini pertanyaan gini Mas Hardi. Uh. Ini mewakili Sobat HPD juga ya kan? Iya benar. Nah, dan ada Sobat HPD Pak yang komplain gitu. Pak Taufik ini kebanyakan nanya. Padahal kan ya Pak Taufik mewakili pertanyaan teman-teman. Ya, gimana tanya aja terus Pak. Ini mumpung masih mampu ini. Nah, Mas Hardi, kenapa jadi saya lupa pertanyaannya ya? Aduh, ini episode berikutnya aja. Nah itu dia, harapannya adalah Pak Taufik lupa nanya teman-teman. Ya, Sobat HPD mohon maaf saya lupa pertanyaan, mungkin kita lanjutkan di episode berikutnya. Tapi Mas Hardi bisa menutup pertemuan di video ini. Gimana? Oke, ketika kita sudah memiliki mobil maka kita sudah mempunyai kewajiban. Di antara kewajiban kita memiliki mobil adalah ganti oli. Maka ketika kita memiliki mesin, kemudian mesin tersebut olinya itu berkurang, maka perhatikan kilometernya kalau masih di bawah 5.000 tapi bulannya itu udah lebih dari 6 bulan, wajib ganti. Kilometernya misalnya di bawah 5.000 tapi belum sampai 3 bulan, tapi dia kurang, ditambah nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah kilometer udah di atas 5.000, bulannya udah lebih, olinya kurang pula, itu wajib diganti teman-teman. Jangan ditambah. Seperti itu ya, itu tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.